Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di jam doa Sabtu pagi hari ini. Biarlah kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita akan belajar dari sebagian firman Tuhan yang akan kami belajar sama-sama, yang saya ambilkan dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan judul renungan pada pagi hari ini adalah kedewasaan penuh menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Jadi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih pada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang memberi kami waktu, Engkau sendiri yang memberi kami hikmat, sehingga kami boleh belajar, duduk diam untuk pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian, memberikan ajaran kepada kami, dan biarlah ketetapan-ketetapan Engkau terus Engkau taruh di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampun untuk dosa, kesalahan yang kami perbuat terhadap Engkau, terhadap sesama kami, bahkan terhadap diri kami sendiri. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang mendasari renungan pagi hari ini, yaitu dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Judul dari perikop Efesus 4 itu adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Saya akan mulai dari ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang terakhir ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan yang mendasari renungan pada pagi hari ini. Baiklah, renungan pagi hari ini akan saya mulai dengan sedikit kesaksian saya. Saya ikut media Facebook, dan saya melihat hampir tiap hari mengamati banyak orang yang mengirim foto-foto anak-anak, cucu, keponakan, dan mereka menuliskan kebanggaannya bahwa anaknya tadi sudah ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kemajuan di dalam kepandaian dia. Jadi dia bisa tersenyum pun orang tuanya sudah senang. Kemudian bisa duduk, bisa merangkak, bisa berjalan, bahkan berlari. Nah, bagi anak-anak yang sudah bersekolah lain lagi. Dia memfoto seperti momen kenaikan kelas, dia senang anaknya sudah naik kelas, kemudian lulus ujian, perayaan wisuda, dan juga bahkan ketika dia sudah bekerja pun untuk kenaikan jabatan dan lain-lain itu selalu memenuhi ruang-ruang yang ada di Facebook tadi. Jadi sebuah kemajuan, sebuah prestasi itu pasti akan mengiringi
proses menuju kedewasaan seseorang, dan biasanya kemajuan itu diapresiasi oleh orang tuanya. Orang tuanya pasti sangat bangga, sangat senang, dan juga sangat memuji proses tadi. Memang kedewasaan fisik maupun kedewasaan di bidang akademis dapat terlihat dengan jelas bagaimana dia pintar, bagaimana dia berprestasi, bagaimana dia lebih baik daripada hari kemarin. Itu semuanya mereka bisa ekspresikan. Tetapi bagaimana dengan kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani itu tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi di perenungan pada pagi hari ini justru kita akan belajar. Jadi saya dan saudara pagi hari ini akan belajar melalui tulisan Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Jadi kedewasaan itu suatu kata yang sering muncul dalam Alkitab, tetapi tidak dapat dimengerti artinya secara langsung, sehingga menimbulkan pemahaman menurut pengertian pembacanya. Dan pasti yang membacanya pun harus punya dasar bagaimana dia bisa mengerti apa yang dia baca. Jadi pada perenungan pagi hari ini kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan kedewasaan penuh, sehingga menghasilkan pola pikir yang benar, sikap yang benar, kemudian praktek hidup yang benar pula. Dan ketika kita sudah melakukan hal yang benar, pasti akan menjadi berkat, pasti akan menjadi penolong bagi jemaat ataupun orang Kristen yang lain untuk tumbuh bersama mereka, tumbuh bersama kita, dan mengalami kemajuan rohani. Jadi dengan cara seperti itu pasti lebih berkenan kepada Kristus. Yang tadi kita sudah baca sama-sama, di situ ada rupa-rupa angin pengajaran. Nah, itu dia yang kita memang harus perhatikan baik-baik. Jadi ayat keempat, pasal yang keempat, ayat 11 itu tadi dikatakan, dan ialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi di sini sudah jelas ialah itu artinya Kristus sendiri yang memberikan hikmat kepada. Di sini dikatakan ada rasul, kemudian ada nabi, ada pemberita Injil maupun pengajar-pengajar. Bahkan di ayat 7 juga mendukung itu, yaitu ayat 7 dikatakan seperti ini. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, jadi pengertian, kebenaran, pengetahuan itu semua dianugerahkan secara spesial, ya, secara khusus oleh Kristus kepada kita yang percaya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kebenaran dan lain-lain, itu bukan karena kitanya yang sudah pintar, melainkan kita diberikan kasih karunia, diberikan hak yang sangat istimewa untuk boleh mengerti firman Tuhan. Jadi telah tertulis bahwa kita telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan Dia juga yang telah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di ayat 13, kalau kita perhatikan di situ ayat 13 itu dimulai dengan kata sampai. Artinya para rasul, penginjil,
nabi-nabi, pengajar-pengajar itu harus terus-menerus melaksanakan tugas mereka sampai dapat mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi di sini kita akan perhatikan seperti apa tubuh Kristus yang sudah mencapai kepenuhan Kristus itu sendiri, sudah dewasa, sudah bukan lagi kanak-kanak. Di ayat 13 dikatakan punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kemudian dia mengalami pertumbuhan, jadi sudah selayaknya iman itu selalu harus tumbuh secara dinamis, secara terus-menerus. Ketika iman itu tidak tumbuh dari sekarang sama dengan yang kemarin, sama dengan yang kemarinnya lagi, kita wajib bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah mengalami proses untuk menjadi lebih dewasa. Kemudian ayat 14 dikatakan di situ tetap teguh, tidak mudah terpengaruh oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang ini di zaman yang semuanya memakai media-media banyak sekali yang sepertinya seolah-olah memberi pelajaran kepada kita juga. Dia mengutip ayat Alkitab, dia mengatakan sesuatu, tetapi kadang-kadang yang diomongkan di situ tidak sama dengan Alkitab. Baru 2 hari yang lalu saya juga dapat kiriman dari seseorang jemaat kita juga. Jangan berdoa katanya. Loh, kok jangan berdoa? Puji saja namaku. Itu kan tidak seperti itu firman Tuhan berkata. Justru kita harus berdoa. Harus terus berdoa memohon kepada Tuhan. Tapi si TikTok ataupun si apa namanya, kurang tahu saya, itu mengatakan begitu, jangan berdoa. Nah, itu merupakan satu fenomena yang sekarang jelas ada, yaitu merupakan suatu ajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kita mesti harus hati-hati seperti itu. Kemudian ayat 15 berkata bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi kita punya anggota tubuh, kepala, kaki, tangan, mata. Banyak sekali anggota tubuh kita, tetapi yang menjadi pokok, yang menjadi sentral ataupun dasar yaitu kepala. Karena di dalam kepala itulah ada pusat pemikiran, ada pusat pengetahuan, yaitu adalah Kristus sendiri. Dan di atas yang semuanya tadi punya pengetahuan yang benar, kemudian tetap teguh, tidak mudah terpengaruh, bertumbuh dalam segala hal, itu harus disertai satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu membangun dirinya dalam kasih. Itu ada di ayat ke-16. Kemudian ada satu lagi yang menjadi ciri jemaat Kristen yang sudah dewasa, yaitu mampu mencerna makanan keras, mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi ciri dari orang yang sudah dewasa itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah bisa mengerti kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, kita bisa menahan untuk tidak meledak saat itu juga marah ataupun apa. Jadi bisa membedakan, oh ini baik, oh ini jahat. Itu disampaikan juga di surat Ibrani ayat pasal 5 ayat 14. Kemudian hati dan jiwanya itu haus akan Allah. Itu pemazmur seringkali berkata seperti itu, bahwa hatinya itu rindu, hatinya itu haus akan Tuhan sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di 1 Korintus 13, itu satu pasal yang memuat tentang kasih, dan dia mengatakan yang ayat 11 itu bahwa dia, Rasul Paulus, sudah meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi ketika kita sudah meninggalkan sifat kanak-kanak, pasti kita tidak ngambekan lagi, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung.
Karena Rasul Paulus sudah mengatakan sifat-sifat seperti itu sudah ditinggalkan. Karena Rasul Paulus sendiri yang dahulunya adalah penganiaya jemaat, dia menganggap itu semua dulu sesuatu yang hebat. Tetapi dia bilang semuanya itu setelah dia mengenal Kristus, dia bilang itu semua adalah sampah. Nah sekarang tadi kita sudah baca ataupun sudah membahas tentang Kristen yang dewasa. Nah kemudian sekarang ada juga Kristen yang kanak-kanak. Kenapa bisa orang Kristen tapi kanak-kanak ya? Jadi ada di sini ada beberapa karakteristik, ada 2 atau 3 mungkin. Kita akan baca bersama-sama di ayat 14 itu. Dia dikatakan tidak tetap dan selalu berubah. Jadi anak-anak dengan mudah bisa berubah. Misalnya dari menangis kemudian tiba-tiba tertawa. Misalnya anak kita sama anak tetangga berantem gitu ya. Nah ibunya pasti membela anak masing-masing, ibunya sama tetangganya masih marahan, anaknya sudah bermain kembali. Nah itulah anak-anak, dia memang baik sih, tetapi di dalam karakteristik kehidupan Kristen tidak bisa dibenarkan. Anak-anak itu memang dapat dengan mudah berubah dalam hitungan menit. Jadi kita bisa mengamati anak-anak itu dia tidak bisa menahan perasaan atau emosinya. Apa yang dia rasakan ya udah dia ekspresikan aja saat itu juga. Nanti kalau dia mau baikan ya bilang baikan yuk, seperti itu. Inilah kenapa sifat ataupun karakter tidak tetap dan selalu berubah di ayat 14 tadi menunjukkan bahwa orang Kristen yang masih kekanak-kanakan itu susah untuk berkomitmen. Dia selalu berubah, marah, kabur, atau marah dia ngambek atau seperti apa, seperti itu. Nah jadi karakteristik yang seperti itulah yang harus kita amati, apakah itu ada di saya ataukah tidak. Kemudian yang kedua itu tadi yang pertama tidak tetap dan selalu berubah ya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengendalian diri. Karena itulah orang yang lebih tua sudah seharusnya ambil peran untuk memberi bimbingan. Anak-anak adalah makhluk yang mengikuti dorongan dan kehendak hatinya. Mereka mengetahui sedikit kedisiplinan, hanya sedikit ya. Tetapi tidak mampu menguasai diri dan mengontrol emosi mereka. Kitab Amsal memberitahu bahwa manusia yang dapat menguasai dirinya lebih besar dari orang yang menguasai kota. Dari Amsal 16 ayat 32. Jadi seorang kanak-kanak memang tidak dapat ataupun tidak mampu mengontrol atau mengendalikan diri. Jadi mereka hanya bisa mengekspresikan aja. Kalau dia senang ya ketawa. Kalau dia marah ya dia mungkin kata-katanya kasar. Kemudian dia bila dia menghendaki sesuatu, nah ini dia harus seketika itu juga diperoleh. Nggak ada kesabaran, nggak ada pengertian, dan segera menunjukkan kemarahannya bila keinginannya dia tadi ditolak. Itu ciri-ciri atau karakteristik kedua. Kemudian yang ketiga itu kanak-kanak itu bereaksi berlebihan dan keras terhadap sesuatu yang terjadi pada mereka. Kanak-kanak itu memang merespon secara utuh ya, tidak setengah-setengah, bahkan menunjukkannya secara berlebihan. Contohnya dulu saya pernah melihat seorang anak itu dia nangis minta sesuatu di pasar dan dia kemudian menjatuhkan dirinya di lantai dan dia menangis di situ berteriak-teriak sehingga orang-orang yang di pasar melihat itu semuanya. Nah itulah cara seorang kanak-kanak merespon ataupun menginginkan sesuatu. Dia keras tetapi tidak memikirkan sesuatu akibat dan lain-lain, dia sudah bereaksi saja, yang penting dia bisa mengekspresikan itu. Nah kenapa orang Kristen yang
masih belum dewasa kadang-kadang melakukan hal yang seperti itu. Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ketertiban itu sendiri, pengertian yang harus kita tahu adalah ketertiban itu disiplin dan kendali diri. Orang yang tidak mengerti disiplin, orang yang tidak mengendalikan dirinya sendiri, itu akan sangat sulit untuk bersekutu ataupun sangat sulit untuk mengerti orang lain. Yang dia pikir ya, yang dia mengerti cuma dirinya sendiri. Susah sekali. Kemudian yang keempat, anak-anak berpandangan terhadap sesuatu secara keras dan cenderung berubah-ubah dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Seperti tadi saya sudah sampaikan, ya sebentar bermain bersama, kemudian nanti berantem, baikan lagi, berebutan mainan lagi, seperti itu. Jadi ternyata pola pikir seperti ini bukan cuma berlaku buat anak-anak, tetapi justru masih ada pada sebagian orang yang sudah dewasa secara fisik, baik pribadi maupun kelompok, bereaksi berlebihan ketika merasa terganggu, ketika dia merasa dihina atau merasa direndahkan, dia menjadi tidak stabil. Jadi bagaimana kedewasaan penuh bisa terlihat atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Efesus 4 ayat 32 ini di ayat yang terakhir ya dari Efesus 4 mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini kita belajar ada dua hal. Rasul Paulus membedakan dua karakter, yaitu yang satu mencapai kedewasaan penuh, yang kedua adalah sifat-sifat atau karakter-karakter kanak-kanak. Yang pertama itu mempunyai pengetahuan yang dewasa ya, itu mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mengalami pertumbuhan secara dinamis, tetap teguh, kemudian bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, mampu membangun dirinya dalam kasih dan mampu mencerna makanan keras. Sementara karakter Kristen yang masih kanak-kanak, dia tidak tetap, selalu berubah sehingga sulit untuk berkomitmen. Berkomitmen sesama manusia saja sulit, apalagi berkomitmen untuk taat kepada Tuhan. Sangat sulit karena dia pikir ya sudah gitu. Dia nggak mikirkan Tuhan itu akan sedih atau akan marah ataupun akan kecewa, tapi dia pikir ya saya paling susah, saya paling sengsara, saya paling dihina, itu saja yang dipikirkan. Jadi kurang mampu mengendalikan diri, bereaksi keras dan berlebihan terhadap apa yang terjadi terhadap mereka, dan berpandangan ekstrim. Jadi melalui kesimpulan tersebut di atas, kita secara pribadi boleh bercermin, termasuk yang manakah kita, dewasakah atau masih kanak-kanak. Biarlah pagi hari ini kita akan berkomitmen untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, tentu ditolong juga oleh banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita, persekutuan kita, ibadah kita, perenungan kita, jam doa kita, semuanya itu akan membentuk kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Selamat pagi, selamat merenung, Tuhan Yesus memberkati. Amin.